KPK harusnya tetapkan Jokowi Luhut tersangka korupsi WOS. Jika memang menemukan adanya informasi atau dugaan awal, termasuk data-data adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK mendorong kepada masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada KPK. Informasi dan data tersebut tentu nanti akan dipelajari, ditelaah apakah ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Kemudian tentu nanti akan ditelaah apakah juga menjadi bagian dari tugas fungsi kewenangan KPK. Mahfud lantas merasa aneh atas permintaan KPK itu. Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya bisa langsung bergerak tanpa harus menunggu laporan formal. Mahfud mengatakan jika memang berminat menyelidiki WOS, KPK tidak usah menunggu laporan darinya dan mempersilahkan KPK memanggilnya untuk menunjukkan isi siaran tersebut. Sebelumnya di YouTube pribadinya, Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mahfud menyebut ada dugaan markup anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-China atau WOS di era pemerintahan Joko Widodo. Dugaan ini harus diselidiki lebih jauh untuk mendeteksi kemana uang dilarikan dan dinikmati siapa saja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya juga mengakui secara terbuka bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan. Luhut bahkan dengan tegas mengatakan proyek ini sebagai barang busuk ketika diambil alih olehnya sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat yang dibentuk oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu. WOS itu masalahnya apa sih? WOS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu dinunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC terus menjadi sorotan banyak pihak usai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ketika itu Purbaya dengan tegas menyatakan menolak membayar utang WOS memakai APBN dan menyerahkan kewajiban utang yang nilainya fantastis yaitu sekitar 116 triliun rupiah itu ke Danantara. Kalau masyarakat yang memiliki informasi, kami selalu menghimbau untuk menyampaikan informasi itu. Nah, di samping itu kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi. Nah, tapi seperti sering saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis juga, kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silahkan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat. Setiap tahun rugi sekitar 4,1 triliun. 4,1 triliun, 4 triliun lah katakanlah. Ya. Setiap tahun rugi 4 triliun. Ya. Belum bayar pokok. Belum bayar bunga dan utang pokok ya. Oke. Lalu kemudian sebelumnya business to business. Sekarang business to government. Iya. Nggak mafhum. Jadi memang nggak efisien dan melanggar prinsip government. Apalagi kemudian kita tahu ketika kontrak dengan Cina itu perencanaannya itu selesai 2019. Apa yang terjadi? Baru selesai tahun 2023. Jadi molor. Jadi menurut saya di era yang sangat modern, negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar, tetapi dengan cara-cara yang sangat tradisional dan tidak menggunakan prinsip. Dari semua ini Anda menduga ada korupsi di situ? Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan. Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ. Tanda-tanda korupsi di situ. Ya. Jadi saya kira rasional kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar ini perlu dibongkar. Nah, pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawabnya Presiden. Waktu itu Presiden namanya Joko Widodo. Jadi menurut saya kita perlu meminta pertanggungjawaban. Kita perlu bertanya, mengapa ada perpres yang berubah?
Apa argumennya? Oke. Padahal argumen pertama pemerintah menyetujui Cina adalah karena Cina atau Tiongkok ini setuju tidak ada jaminan dari APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah. Tiba-tiba kemudian berubah. Bagi saya ini tanda tanya besar. Nah, persoalannya adalah apakah seorang pejabat publik ketika mengeluarkan kebijakan dia mendapatkan sesuatu atau dia diuntungkan atau tidak secara materi umpamanya atau secara non materi juga gitu, atau apakah ada orang yang diuntungkan di situ dari kebijakan itu. Nah, itu yang menjadi indikator apakah sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seorang pejabat publik itu bisa nggak dikriminalisasikan. Artinya bukan kebijakannya yang dikriminalkan, tetapi apakah dari kebijakan itu dia mendapat keuntungan, dia mendapat sesuatu keuntungan. Itu yang menjadi pijakan gitu. Nah, karena itu kan menjadi pertanyaan kemudian orang harus diperiksa Pak Jokowi dan Pak Luhut karena dialah yang kemudian memindahkan memindahkan kebijakan bahwa dari pilihan kereta cepat Jepang ke ke Cina gitu. Nah, makanya mereka harus diperiksa. Nah, maksudnya pernyataan itu adalah apakah dari pemindahan itu mereka mendapat keuntungan? Itu sebenarnya maksudnya. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, lagi transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Tanya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. MRT itu disubsidi, ya wajar karena memang DKI yang mensubsidi. Tapi kalau WUS yang disubsidi, masa orang Sulawesi mensubsidi membayar WUS, orang Papua membayar WUS. Kalau orang Jakarta kan dia pakai memang MRT, ya wajar duitnya Pemda yang dipakai. Jadi kan ini repotnya karena kasihan publik dibelok-belokkan seperti itu terus. Nah, terus yang kedua, yang problem ini adalah dicoba sekarang. Coba kemarin mantan Presiden Jokowi menyatakan ini proyek investasi sosial. Ini pernyataan apa lagi gitu loh, pernyataan investasi sosial. Padahal yang sorry Pak Saud, emang keliru kalau Jokowi pada saat itu bilang bahwa tidak mengharap laba, tapi ini kedepannya bisa menguntungkan masyarakat. Investasi sosial tadi yang Anda sebutkan. Nah, itu kalau itu infrastruktur publik, jangan masuk ke komersil. Karena dari awal proyek ini dirancang sebagai infrastruktur komersil. Nah, kalau kita bicara mengenai WUS,
Ya tentu KPK pasti kita nggak usah ngajarin penyelidik KPK berenang gitu kan, karena mereka sudah tahu harus kemana. Biasanya pasti kalau proyek, apalagi proyek kayak seperti ini kan, KPK tentu akan masuk dari perencanaan, pekerjaan, ya dari awal sampai akhir, dan kondisi post factum saat ini. Di perencanaan tentu pasti penyelidik akan menelusuri ada atau tidaknya niat jahat, mens rea, ya di dalam proyek ini. Ya, misalnya apakah pembiayaan itu yang berubah, ya kan? Atau sebenarnya bukan berubah, ini kan proposal. Ya, ada Jepang yang mengajukan proposal, Cina yang mengajukan proposal, Cina yang di ini. Nah, apakah ketika berubah dari Jepang ke Cina, ya itu kan ada sesuatu kan itu ditelusuri, dan itu kan perlu ada keterangan saksi kah, ya kan? Karena kan kemudian apakah memang ada semacam landasan ilmiahnya? Pasti ada dong ketika kenapa milih Cina, kenapa tidak milih itu pasti ada, ya kan? Tapi kan itu kan kebijakan. Saya adalah orang yang kebijakan tidak bisa dipidana. Misalnya, ya presiden kan kita ketika presiden menang, ya apapun dia ketika presiden mau bikin apa kek, proyek mercusuar kek, ataupun kemudian sekarang kebijakan misalnya pro kerakyatan, Koperasi Merah Putih, MBJ dan sebagainya, itu kan presiden. Kebijakan tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Ya, kecuali dibuktikan ada memang mens rea-nya, ada niat jahatnya di dalam pelaksanaan. Bukan kebijakan. Bukan kebijakannya. Ya, nggak pernah ada kasus-kasus terkait dengan proyek-proyek mercusuar itu sampai ke tingkat presiden misalnya. Ya kan? Pasti yang bermain adalah orang di bawahnya dia. Ya, entah itu kalau ini kan ada direksi BUMN lah. Ya kan, dan sebagainya. Jadi itu dulu pasti akan telusuri ada atau tidaknya pemufakatan jahat. Itu yang pertama. Kemudian karena kan saya melihat kan kritiknya terkait dengan kenapa berubah dari Jepang ke Cina. Ya kan, ya tentu kan pasti Bang ada dasarnya. Nanti itu telusuri KPK apakah dasar ini benar-benar ilmiah atau tidak. Ya kan, nah, setelah itu baru ke proses pekerjaannya. Di pekerjaan ini pasti telusuri nih, ya kan, siapa yang terkait dengan lahan pengadaannya, ya apakah ada markup di situ, apakah memang sesuai, ada orang punya tanah 1000 meter dibayar 1000 meter, ya apakah harganya misalnya 1 juta, memang benar pasarnya 1 juta, bisa jadi 700, gitu kan. Kemudian yang punya siapa, kemudian apakah ada pergantiannya sesuai dengan fakta, misalnya itu tanah tiba-tiba digantinya dengan pabrik, nah, kan harga pabrik atau harga apalagi sawah kan beda-beda tuh. Nah kayak gitu-gitu telusuri, termasuk apakah harga keretanya, ya kan, kemahalan, apakah harga relnya, apakah mesin teknologinya, apakah pembangunannya, itu pasti telusuri. Dan terakhir ya tadi, ketika ini kemudian operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, itu pasti telusuri. Saya pikir kita semua harusnya objektif. Ya sampai saat ini kan masih penyelidikan. Ya masalah ditarik-tarik dan sebagainya, penanggung jawab Pak Jokowi ya yes, secara ini kan presiden penanggung jawab. Tapi kebijakan, betul, kalau kebijakan tanggung jawab presiden. Tetapi apakah harus bertanggung jawab? Ya saya pikir masih terlalu jauh. Sekarang kan justru yang rame kan karena digoreng ke sana, Mas. Ya saya pikir biasa aja Bang ya. Apalagi Pak Jokowi udah biasa. Gitu, kan? Udah khatam ya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya segera menetapkan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias WOS. Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons soal KPK yang sudah melakukan penyelidikan dugaan korupsi WOS sejak awal 2025. Seharusnya KPK segera menetapkan tersangka terhadap Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus kereta cepat WOS ini, kata Muslim kepada RMOL, Selasa, tanggal 28 Oktober tahun 2025. Karena, kata Muslim, Luhut sudah menyatakan bahwa WOS merupakan barang busuk sejak awal. Artinya, kata Muslim, Luhut sudah tahu bahwa WOS barang busuk, tapi tetap diteruskan. Dia seharusnya yakinkan Jokowi untuk tidak meneruskan WOS karena barang busuk. Kenapa diteruskan? Tanya Muslim. Muslim melanjutkan, Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan saat itu bahkan tidak setuju terhadap proyek WOS ini, hingga akhirnya dia terdepak dari kursinya. Padahal Jonan berprestasi,
termasuk saat membenahi KEI hingga saat ini, kata Muslim.